Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, eh, dari tempat yang agak, agak sulit saya sebenarnya. Jadi saya sekarang baru pindah posisi. Coba saya coba. Tetapi terima kasih untuk bersemangat, saudara-saudara. Dalam 2 Korintus pasal 2 yang sudah kita dengarkan tadi, itu kita mau renungkan. Minggu kemarin kita renungkan yang dibaca yang pertama, bagian pertama itu dari ayat 3 sampai 11 tentang bagaimana Paulus menceritakan tentang masalah-masalah yang dihadapi sebagai seorang yang melayani Tuhan, bagaimana dia menghadapi pergumulan-pergumulan, bahkan dia bilang sebagai satu penderitaan dalam pelayanan, tetapi dia juga berbangga karena dia tidak pernah mempersalahkan orang lain ketika dia menghadapi masalah. Dia tidak mempersalahkan orang lain. Itu satu hal yang luar biasa dari seorang Paulus. Ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi tantangan, dia tidak pengen sama sekali untuk, oh ini gara-gara ini sih, gara-gara ini. Tidak. Dia tidak punya pikiran seperti itu. Yang ada di pikiran dia adalah dia bergantung sepenuhnya pada Allah, sumber segala penghiburan. Dia bergantung sepenuhnya kepada Allah yang dikatakan di situ Allah yang pemurah, murah hati, sumber segala penghiburan. Ya, Allah sendiri yang menghibur, Allah yang menghibur dengan berlimpah-limpah. Dia bergantung sepenuhnya pada Allah sehingga dia tidak berputus asa walaupun dia seolah-olah sudah dijatuhi seperti hukuman mati. Kematian yang ngeri menurut dia. Dia tetap kuat dan dia bersyukur karena jemaat mendoakan dia. Jadi dalam pergumulan, dalam masalah-masalah yang dihadapi, ternyata jemaat menopang dia. Karena Tuhan yang murah hati, Tuhan yang penuh belas kasihan, itu ayat 3 minggu lalu yang kita bahas. Bapa yang penuh belas kasihan itu yang menghibur dia sehingga dia tidak mempersalahkan orang lain. Itu yang kita pelajari pada minggu lalu, yaitu semoga kita menjadi orang-orang yang ketika kita menghadapi masalah, kita tidak perlu melihat orang lain lalu mempersalahkan orang lain, tetapi kita mau melihat bahwa ada Tuhan yang menghibur kita, ya. Ada Tuhan yang menghibur kita dalam apapun yang kita jalani, seperti yang sedang kita hadapi masa-masa sulit sekarang, pasti kita akan hanya mau bergantung pada Tuhan yang berbelas kasihan. Saya sudah katakan minggu lalu, ketika menghadapi masalah, bilanglah pada Tuhan, Tuhan mohon belas kasihan-Mu untuk membuat saya boleh menjalani semuanya. Saya ada di Manado sekarang, sama-sama dengan Ibu Yosi. Dan saya karena ada acara di sini, jadi ada ponakan saya menikah sambil adik saya sakit. Adik saya itu yang menikahkan anaknya. Jadi anaknya menikah, adik saya tuh lagi sakit. Jadi saya melihat bagaimana mereka bekerja sama di sini. Saya melihat bagaimana antar saudara itu saling menopang, menyokong. Saya bilang ke Ibu Yosi, lihat mereka. Mereka saling menopang. Lalu ketika saya datang, saya tahu ada banyak harapan dari mereka. Saya cuma bisa katakan kepada mereka bahwa tidak ada yang dapat dilakukan hanya karena kemurahan Tuhan saja. Nah, saya melihat bagaimana mereka saling mengasihi, jadi saya terhibur dengan apa yang saya hadapi di sini, yang saya lihat pada mereka. Walaupun ada banyak kesedihan, ya, kesedihan melihat mereka karena ternyata seperti ini. Sudah setahun, 2 tahun kita baru datang lagi, setahun lalu, 2 tahun ya, datang lagi dan melihat mereka dalam kehidupan mereka. Seperti ini. Nah, saya sendiri tidak tahu bagaimana tiba-tiba kami boleh, Ibu Yosi terutama boleh memutuskan, oke, mari kita ke Manado. Dan saya berada di sini bertemu dengan saudara-saudara saya melihat kehidupan mereka. Ada di antara mereka di sini yang ada banyak sekali saudara tetangga, tapi kalau di sini kan jadi saudara.
mereka itu harus bekerja sampai ke Papua. Jadi ada kerja-kerja kuli kasar ya. Mereka ada di sana. Oh, mereka hidup dan mereka berjuang untuk hidup. Ya, mereka berjuang untuk hidup. Nah, saya berasa oh, inilah saya melihat mereka. Ada penghiburan, penghiburannya begitu. Saya tahu saudara-saudara di BSD Jakarta, kita tahu semua ya, gimana kita berjuang untuk kehidupan kita. Dan saya lihat, oh semua berjuang. Itu sebabnya yang Paulus juga katakan pada, itu sebabnya saya pikir, oh itu yang, kenapa saya digerakkan Tuhan untuk berbicara tentang kesengsaraan-kesengsaraan dalam pelayanan, kesengsaraan-kesengsaraan para orang-orang percaya, tetapi selalu ada penghiburan dari Tuhan. Saya berharap saudara-saudara sekalian menerima penghiburan dari Tuhan. Sungguh-sungguh menerima penghiburan dari Tuhan ketika menghadapi apapun. Karena Tuhan itu berbelas kasihan. Mintalah belas kasihan Tuhan. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Selalu seperti itu. Karena Tuhan tidak berhenti memberkati saudara. Tidak berhenti. Saya melihat di sini bagaimana mereka saling mengasihi. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka melakukan seperti itu. Nah, lalu saya jadi ingat itu yang itu yang kita khotbahkan, itu yang kita renungkan pada minggu lalu. Saya melihat langsung apa yang Tuhan lakukan di sini. Saya sudah lihat dengan saudara-saudara di sana di Jakarta. Saya sudah lihat bagaimana saudara saling mengasihi dan saya juga lihat saudara-saudara saya di sini juga, saudara-saudara saudara dengan saya. Saya lihat mereka, oh ya. Dan itu menguatkan saya. Lalu di dalam 2 Korintus 1 ini ayat 12, inilah yang kami megahkan itu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saya sudah katakan minggu lalu, orang Paulus dalam penderitaan, dia tidak menyalahkan jemaat, tidak menyalahkan siapa-siapa. Tetapi dia bersyukur pada Tuhan yang berbelas kasihan itu, memberikan saudara-saudara seiman yang tetap mendoakan Paulus. Saudara seiman yang mendoakan Paulus. Saudara seiman yang mendorong Paulus untuk maju bersama-sama. Dia bilang, kamu turut membantu, ayat 11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Apa tujuannya? Supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Doa jemaat kepada Paulus menguatkan orang lain. Dan di ayat 12 tadi dia bilang, itulah yang kami megahkan. Yang kami megahkan adalah, jadi yang membuat Paulus bangga. Yang membuat Paulus bangga adalah, dia punya hubungan yang dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan karena hikmat duniawi. Jadi bukan karena pertimbangan-pertimbangan duniawi. Tetapi karena ketulusan dan kemurnian dari Allah. Kekuatan kasih karunia Allah. Karena dia cuma menulis dengan hikmat yang sederhana saja. Dia menulis surat dan mereka memahami itu. Lalu ayat 13 tadi saya bilang, mereka menulis dan kamu bisa paham. Mudah-mudahan kamu dapat memahami sepenuhnya. Jadi maksudnya ketika Paulus menulis sesuatu kepada mereka dengan sesuatu yang sederhana saja, jemaat di Korintus mengerti apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Paulus maksudkan. Nah, pengertian dan ketulusan itu, ketulusan dalam pelayanan, ketulusan dalam saling membantu, ketulusan dalam saling mendoakan. Ketika ada saudara seiman yang sakit, ketika ada saudara seiman dalam masalah, ketulusan itu, kalau saudara lihat di ayat 14, seperti yang telah kamu pahamkan sebagian dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami juga, dan seperti kami juga bermegah atas kamu. Ujung dari saling mengasihi, ujung dari saling mendoakan, ujung dari saling memperhatikan, saling bantu ketika orang lain kesulitan, yaitu pada satu waktu kelak kalau Tuhan datang, itulah yang kita megahkan, bukan di dunia ini. Jadi begini yang Paulus maksud. Kamu sudah menolong saya. Kamu sudah mendoakan saya. Kamu tidak membiarkan saya. Satu waktu kelak, kalau Tuhan datang, saya akan berdiri di hadapan Tuhan dan bilang pada Tuhan, Tuhan, orang-orang ini yang mendoakan saya.
Orang-orang ini yang membantu saya. Mereka bukan orang sempurna, tapi mereka lah yang membantu saya. Dan kalian juga. Dia bilang, orang-orang Korintus, kamu juga akan bilang pada Tuhan, ada Paulus yang menolong kami untuk ingat kembali kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan. Ada dia Tuhan. Dan kemegahan itu nanti terjadi ketika berada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, saya cerita sedikit di sini. Jadi karena ada pernikahan dari adik, dari ponakan saya, dan mereka juga dalam keadaan tidak sehat. Lalu saya lihat ada orang-orang tetangga-tetangga yang membantu mereka. Wah, ini di Manado Ibu, Bapak. Kalau pesta di sini, apa ada nikahan itu ada ikan ayam, ikan babi, ikan anjing. Wah, semua itu. Dan saya lihat mereka yang bekerja tidak ada capeknya. Saya ingin sebentar sore saya setelah ini, saya ingin bertemu dengan mereka untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah bekerja habis-habisan. Itu kalau ada orang membantu kita kan, secara duniawi kan, secara fisik kan, kita bisa bilang terima kasih. Tapi saudara tahu nanti pada satu waktu kelak, kita tidak tahu ada orang-orang yang membantu kita. Mungkin kita tidak merasakan ada saudara seiman yang memperhatikan kita. Kami sudah menyampaikan terima kasih untuk ketulusan saudara pada waktu Duna sakit dan seterusnya. Terima kasih pada kaum wanita dan seterusnya. Tapi tahu nggak? Itu belum cukup. Karena satu waktu kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Paulus bilang di sini, pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami. Seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Pada hari Tuhan Yesus Kristus. Kita menolong orang, mungkin kita tidak tahu. Kita melayani bersama-sama dengan orang-orang yang menderita. Kita melakukan sesuatu bagi mereka. Mungkin mereka tidak menghargai sekarang. Tolong jangan berhenti. Mungkin mereka tidak menghargai sekarang. Mungkin mereka melupakan apa yang kita lakukan. Tapi satu waktu seperti yang Paulus katakan, kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan mengatakan, terima kasih ada saudara seiman yang berdiri bersama-sama saya ketika saya dalam masalah. Hargailah sekarang. Tetapi penghargaan itu akan nampak nyata pada waktu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sedikit sekali kita lihat orang berbuat baik pada kita. Tapi kalau dia melakukan dengan ketulusan, satu waktu kalau kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, terima kasih Tuhan. Ada orang-orang ini yang menolong kita. Satu waktu mereka akan melakukan kesalahan mungkin. Dan kita akan mengabaikan mereka. Tapi pasti Tuhan mencatat kebaikan mereka kepada kita. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Dan mungkin apa yang kita lakukan juga yang kecil. Mungkin tidak berarti. Mungkin kita cuma mendoakan mereka. Tapi satu waktu kelak mungkin kita akan berdiri di hadapan Tuhan seperti yang Paulus katakan. Pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami. Seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Jemaat Korintus akan bermegah, mereka pernah punya Paulus. Dan Paulus bermegah karena ada jemaat Korintus yang juga membantu mereka. Jemaat yang penuh dengan masalah. Jemaat yang penuh dengan masalah. Nanti di pasal 2 kita akan belajar bagaimana mereka akhirnya menerima kembali orang-orang yang berdosa. Yang mereka harus singkirkan, mereka harus disiplin dalam jemaat. Mereka menerima kembali. Kenapa? Ada saat seperti itu. Nah, dorongan-dorongan inilah yang membuat Paulus katakan di dalam ayat yang ke-15 sampai 17. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia Allah untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia aku kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginan sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Sebenarnya ada orang-orang di Korintus yang mengkritik Paulus yang punya rencana aneh-aneh menurut mereka. Paulus selalu punya rencana melakukan ini dan itu, dan bagi mereka Paulus itu omong kosong. Lalu Paulus masih jawab dalam 2 Korintus 1 ini. Aku yakin padamu. Yaitu, kita akan berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama untuk mengatakan terima kasih karena kita bersaudara dalam Tuhan.
Terima kasih karena kita saling menopang bersama-sama. Aku bagi mereka, Paulus itu omong kosong. Lalu Paulus masih jawab dalam 2 Korintus 1 ini. Aku meneruskan, aku yakin padamu, yaitu kita akan berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama untuk mengatakan terima kasih karena kita bersaudara dalam Tuhan. Terima kasih karena kita saling menopang bersama-sama. Aku akan berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan berdiri. Untuk itu sebabnya aku akan datang lagi kepada kamu. Supaya kamu menerima kedua kalinya kasih karunia Tuhan. Artinya mereka bisa bertemu lagi dengan Paulus. Ingat, Paulus menulis 3 kali surat kepada Korintus. Dan dia ingin kali balik lagi. Dia ingin balik lagi. Bahkan 2 kali. Dia bilang, aku akan perjalanan ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali kepada kamu. Supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Saudara lihat. Jemaat yang rusak seperti Korintus. Jemaat yang bermasalah seperti Korintus. Tapi mereka mendoakan Paulus. Dan Paulus bilang kepada mereka, saya dikuatkan karena doamu. Lalu apa yang dia bilang? Saya akan balik lagi supaya kamu menolong aku. Saudara, bagaimana ini? Mereka mengkritik habis-habisan Paulus. Mereka ada di antara mereka yang mengkritik Paulus. Habis-habisan mereka mengkritik Paulus. Tapi Paulus masih datang dan bilang pada mereka, semoga kamu menolong aku untuk sampai ke Yudea. Paulus tidak berhenti. Paulus tidak berhenti meminta mereka untuk tetap berada dalam pelayanan. Sekalipun mereka seolah-olah tidak menyukai Paulus. Sebagian dari mereka. Sementara yang lain tetap saja bergantung menghormati Paulus. Dan Paulus bilang, bantu saya dalam perjalanan ke Yudea. Saudara ingat yang saya katakan minggu lalu. Paulus bilang, kalau kita mau melayani Tuhan, kita seperti merampok jemaat kalau kita minta bantuan kepada jemaat. Saya juga bilang ke teman-teman hamba Tuhan, kalau kita meminta sesuatu, minta tolong pada jemaat. Boleh bantu nggak saya? Saya mau melakukan ini dan ini dan ini. Sebenarnya dari hati semua hamba Tuhan, seperti yang saya katakan. Mungkin mereka juga akan berpikir seperti yang Paulus katakan. Oh, kita ini seperti merampok jemaat. Tapi Paulus mau bilang, kalau engkau tulus melayani Tuhan, kalau engkau tulus melayani Tuhan, boleh nggak bantu saya ke Yudea? Saya akan datang lagi kepadamu dan bantu saya dalam perjalanan ke Yudea. Tetapi sekali lagi Paulus, saya tidak merencanakan dengan sembarangan. Paulus bilang, saya punya program seperti ini dalam pelayanan. Tetapi yang mau terjadi adalah kehendak Tuhan. Yang mau terjadi adalah tidak bisa saya pastikan ya, Paulus bilang. Semua yang saya rencanakan, semua yang Paulus rencanakan, tidak dapat dikatakan ya. Jadi ketika dia bilang gini kepada jemaat, nanti saya mau lakukan ini, dan ini. Lalu tidak terjadi, jemaat bilang apa? Itu kan Paulus, omong kosong. Itu kan Paulus, saudara pernah nggak berjanji kepada seseorang dan tidak dapat ditepati? Pernah kan? Kenapa? Karena kita bukan orang yang punya hak untuk menentukan ya setiap janji kita. Itu yang Paulus katakan. Kita bukan orang yang punya hak untuk mengatakan ya pada setiap janji kita. Karena yang menentukan semua perjalanan hidup kita adalah Tuhan. Tetapi Paulus bilang, saya tidak serampangan. Kita mesti punya rencana apa yang kita lakukan. Nanti saya mau lakukan ini dalam pekerjaan. Saya harus lakukan ini di jemaat juga. Saya harus lakukan ini. Tetapi yang akan terjadi adalah kehendak Tuhan. Yang akan terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Tuhan sendiri akan mengatur langkah hidup kita untuk menikmati apa yang harus kita nikmati. Yang pasti adalah lakukanlah itu dengan ketulusan. Seperti yang jemaat Korintus katakan. Lakukanlah itu dengan ketulusan. Dalam skala kecil, saya mengalami sekarang. Yaitu ketika saya bertemu dengan saudara-saudara saya. Pertama, yang membuat saya bangga, itu saya bertemu dengan adik saya ketika pada waktu lalu, bulan apa itu, beberapa waktu lalu, suaminya meninggal, dan waktu itu saya nggak bisa ada. Hari ini hari Selasa, saya bertemu dengan dia, adik saya. Ada rencana, tapi ada saat Tuhan jawab sesuai dengan yang Tuhan kehendaki.
Saya ketemu dengan adik saya yang sakit. Saya tanya, kenapa sakit apa kamu? Dia bilang, enggak, cuma stres. Oh, seperti itu ya. Ada hal-hal yang kita rencanakan tidak terjadi. Tetapi ada sesuatu yang menurut kita mungkin ini serampangan kali. Saya bilang ke Ibu Yosi, kenapa tiba-tiba mesti ke Manado? Oh enggak, kita ke Manado. Sebenarnya saudara, kalau bisa kita belum mau pulang. Karena ternyata dari sini kan bisa PA, bisa khotbah kan? Terus ngapain saya mesti ke BSD? Kan bisa sekarang. Ya kan? Nanti kalau ke BSD nyapu lagi, ngepel lagi. Kalau di sini kan enak. Enggak, ngepel nggak nyapu. Iya kan? Iya kan? Saya bilang kayak Bu Yosi, kita di sini aja lah. Bisa kok. PA bisa, khotbah bisa gitu kan. Tapi itu kan rencana manusia. Yang mau terjadi kan rencana Tuhan. Pun kalau saya bilangin, oke, minggu depan kita balik. Saudara masih ingat yang Tuhan bilang? Baca di kitab Petrus ya. Ketika dia bilang, kalau engkau merencanakan ini dan itu, haruslah mengatakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Ya, ada begitu banyak hal yang kita rencanakan. Termasuk dalam pekerjaan saudara. Termasuk dalam usaha saudara. Termasuk dalam apapun yang saudara rencanakan. Kadang-kala kita sudah rencanakan, sudah bagus sekali yang kita rencanakan. Tapi kok nggak terjadi? Kok lama sekali ya Tuhan? Kenapa seperti ini? Yang satu saudara mesti ingat. Ada orang lain yang mendoakan saudara. Ada orang lain yang mengasihi saudara dengan tulus. Dan satu waktu kita akan berdiri di hadapan dan berkata, Tuhan, terima kasih ketika saya berada dalam masalah waktu di dunia. Ada orang lain yang berdiri bersama-sama dengan saya. Yang menopang saya waktu walau saya lemah. Cuma kadang-kala ketika saya bahagia, dia pergi dari saya. Karena rupanya dia takut mau diajak makan. Ya, pada waktu saya dalam tekanan, ada orang lain. Saya bersyukur banget. Mulai dari hari saya lihat Ibu Yosi di sini. Lalu dia duduk, lalu dia dengar lagu. Tapi tadi nangis lagi dia, di barusan ini. Ini pemuda bikin Ibu Yosi nangis lagi. Padahal dia sudah janji. Kalau sampai di Manado, saya tidak akan nangis lagi. Tapi nangis lagi, soalnya lagunya Pikul Sari. Apa tadi? Sobat dari Galilea. Ya, Sobat dari Galilea itu kan lagu yang selalu sama-sama dengan Duna. Nah, waktu ponakan saya menikah, saya kebetulan ikut. Saya pengen tahu gimana di gereja. Nyanyi lagu Aku Hendak Bersyukur yang dinyanyikan waktu Duna lagi di acara pelepasan. Jadi nangis juga dia. Oh, tidak pernah hilang dari duka cita ternyata. Tidak pernah hilang dari duka. Kita mau lari kemanapun, hati itu tetap ada. Tetapi sekali lagi, ada satu saat kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan bermegah atas kita punya saudara seiman. Kita punya saudara yang menopang kita. Kita bermegah karena ada saudara seiman kita. Saudara, maka tidak pernah rugi ketika kita bersama-sama dengan saudara seiman. Tidak pernah rugi ketika kita saling berbagi dengan saudara seiman. Tidak pernah rugi dalam keadaan yang menderita apapun. Ada saudara seiman. Saya melihat ini di sini. Bagaimana mereka saling membantu, mereka memasak, tidak ada capeknya. Saya tanya adik saya, ini orang-orang ini dibayar kan? Oh enggak kak, mereka memang begini. Mereka bilang pada saya, Kak Gason, kami senang sekali, kami bisa membantu. Oh begitu. Saya tidak bilang pada mereka khotbah hari ini tentang yaitu bahwa satu waktu kalau kita akan berdiri di hadapan Tuhan, bermegah karena kita punya saudara-saudara seiman. Kalau saya punya rencana, saya tidak bisa bilang rencana itu ya dan tidak. Karena yang rencana yang akan terjadi, hanyalah yang Tuhan katakan, yaitu di dalam ayat yang ke-18. Demi Allah yang setia, janji kami kepadamu bukanlah serentak ya dan tidak. Tidak. Kami rencanakan nanti pulang, saudara. Ibu Yosi bilang kita mau balik ke BSD bulan Desember. Tapi itu cuma rencana kami. Cuma rencana kami. Karena tadi pagi Nemo sudah telepon. Kapan balik? Kapan ke Cilember? Nemo sama. Kalaupun kami mau katakan minggu depan.
Itu pun harus yang terjadi adalah rencana Tuhan, bukan kita. Karena demi Allah yang setia, janji kami kepadamu bukanlah serentak, ya dan tidak. Karena Kristus Yesus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Kalau Yesus bukan pilihan ya dan tidak. Kalau Yesus katakan bukan ya dan tidak, antara ya atau tidak, tidak. Kalau Yesus katakan, dia bilang apa di situ? Tetapi Kristus anak Allah bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Di dalam Yesus hanya ada ya. Tidak ada ya atau tidak. Kalau saya, kalau Paulus, kalau kita selalu antara ya atau tidak. Di dalam Yesus cuma ada ya. Kalau Yesus katakan sesuatu kepadamu, kepada saya, kepada kita, yang mau terjadi itu cuma ya sesuai dengan yang dia katakan. Apa itu? Baca di sini. Sebab dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Saudara tidak akan diurapi oleh pendeta. Oh, tumpang tangan diurapi, tidak. Karena Allah, perhatikan kata ini. Sebab dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi tolong abaikan itu ajaran. Nanti akan ada pengurapan. Nggak ada. Sudah diurapi. Jawabannya adalah ya. Kamu telah diurapi. Ya. Saudara boleh baca lagi di 1 Korintus, di 1 Yohanes, kitab Yohanes. Boleh baca. Dia telah mengurapi. Mengurapi jadi apa? Bukan jadi Mesias. Mengurapi sebagai anak Allah yang meneguhkan, ini engkau loh, anak saya. Memeteraikan, ayat 22, memeteraikan tanah miliknya atas kita. Jadi mengurapi, memeteraikan tanah miliknya dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dari Yesus, dalam Yesus cuma ada satu jawaban dari janjinya. Cuma ada satu kata dari semua janji Yesus, yaitu ya. Apa janjinya? Aku akan menyelamatkan engkau. Jawabnya adalah ya. Aku menyertai engkau, aku menjamin keselamatanmu. Jawabannya adalah ya. Aku akan menjaga engkau. Kepastiannya adalah ya. Bukan ya atau tidak. Kepastiannya adalah ya. Aku memberkati engkau dalam kesulitan sekalipun. Yang akan terjadi adalah ya. Tadi malam saya ketemu dengan seorang ponakan saya. Saya tanya, kamu sekolah di mana? Baru selesai. Terus mau lanjut ke mana? Saya mau sekolah teologi ya. Wow. Saya bilang, kenapa kamu mau sekolah teologi? Dia bilang, panggilan, Kak. Om, Papo. Panggilan. Saya bilang, bukan panggilan. Pelayanan bukan panggilan. Pelayanan adalah keharusan bagi setiap orang. Setiap orang harus mengatakan ya kepada Tuhan kalau Tuhan bilang, aku menyertai kesudahan alam. Kalau Tuhan menjamin hidupmu, engkau tidak mungkin lepas dari aku. Jawaban yang akan terjadi adalah ya, bukan begini. Mungkin ya, mungkin tidak, maybe. Sudah lewat Mei. Mei sudah lewat, maybe sudah lewat. Ya, ada Olimpiade, ada Medi. Tapi maybe sudah lewat. Ya, sudah lewat maybe. Yang ada cuman ya, aku menyelamatkan, ya, engkau akan berdiri di hadapanku dan bermegah atas saudaramu. Ya. Aku akan merencanakan pelayanan tanggal gini. Jawabannya belum tentu ya, tapi untuk pelayanan jawabannya adalah ya, engkau harus melayani. Saya sudah bilang kepada pengurus, saya minta cuti 2 minggu. Harusnya saya tidak berkhotbah minggu ini, kan cuti. Tapi nggak bisa ternyata, saudara. Karena pelayanan itu jawabannya yang harus terjadi adalah ya. Apapun yang saudara mau lakukan. Sekarang kalau Tuhan bilang begini, aku menyertai kamu. Ingat itu yang dikatakan di situ. Allah sumber segala penghiburan. Allah dengan belas kasihan. Kalau dia bilang mengasihi kita, yang akan terjadi adalah ya, bukan tidak. Kalau kita menghadapi masalah, yang akan terjadi adalah ya, bukan tidak. Kalau kita menghadapi masalah dalam pergumulan hidup kita,
Kalau kita menghadapi masalah dalam pekerjaan, kita kok susah banget ini. Saudara ingat janji Tuhan apa? Aku menyertai engkau. Yang harus terjadi adalah ya. Jangan ragu begini. Katanya Tuhan sertai, kok begini ya? Kenapa seperti ini ya? Nggak bisa. Jawabannya adalah ya. Seorang anak tanya pada saya, bukan seorang anak, seorang ibu atau seorang bapak malah. Tanya pada saya, Pak Sony? Dia tanya seperti itu kan. Kan ada di sana. Lucifer katanya kan jatuh di sorga. Berarti kan dosa dimulai di sorga. Saya mau jawab apa? Ya, dosa kan dimulai di sorga. Kenapa ada pemberontakan di sorga? Saya mau jawabnya sederhana kalau secara filsafat. Saya tanya, memang kenapa kalau nggak? Memang nggak boleh. Nggak boleh. Kan sorga kudus. Kalau berarti sorga kudus kayak begini, saudara. Ini sorga kudus kan? Lalu ada ini warna ini. Lalu ada warna ini. Langsung terpelanting dia. Terbuang. Langsung terbuang. Apakah mengotori ini? Enggak. Tapi saya mau bilang, saudara, supaya ngerti. Ketika Tuhan katakan kepada semua ciptaannya, ketika Tuhan mengatakan pada semua ciptaannya itu, Tuhan mengharuskan semua ciptaan adalah memuliakan Tuhan. Semua ciptaan harus memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Lalu, jadi disuruh gini nih, seperti ini, semua ciptaan Tuhan harus berjalan ke sana, memuliakan Tuhan. Dalam bergerak ini, semua harus memuliakan Tuhan. Lalu pertanyaan saya, kalau dia berdiam diri dan tidak bergerak, bukankah itu juga sedang melawan Tuhan? Bisa ngerti maksudnya? Kalau Tuhan suruh kita mesti berjalan dalam kehendak Tuhan, kita mesti memuliakan Tuhan. Lalu kita berhenti dan tidak bergerak maju, itu sama dengan melawan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Lucifer. Lucifer tidak perlu menjadi Allah. Dia baru berpikir mau menjadi seperti Allah. Artinya dia berhenti. Tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Waktu itu dia terpental keluar. Oke? Dia ada di sini dalam kehendak Tuhan. Dan dia diam di sini, dia akan terpental keluar. Jadi dia bukan mengatakan pemberontakan melakukan sesuatu. Dia baru berhenti untuk tidak melakukan kehendak Tuhan, dia terpental. Karena kehendak Tuhan cuma ada adalah ya. Kita tidak dapat berdiri dan berpikir, boleh nggak ya? Oh, harus melayani Tuhan. Bisa nggak ya? Enggak. Cuma ada ya. Itu yang Paulus maksudkan di sini. Sehingga terima kasih kepada jemaat di Korintus. Begitu Paulus bilang. Karena kalian, walaupun ada banyak yang mempermasalahkan keadaan saya, itu kata Paulus. Tetapi kalian mendoakan saya. Kalian menyokong saya, dan itu menguatkan saya. Satu waktu kalau kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Saya memang punya rencana. Tapi rencana saya bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau itu dari kehendak Tuhan, nggak bisa ya dan tidak. Harus cuma ada satu, yaitu ya. Maju dan nggak boleh diam. Saudara akan ditahan oleh kelemahan, akan ditahan oleh pergumulan hidup untuk tidak maju, tapi nggak boleh berhenti. Karena kalau berhenti, tidak mungkin terpental, tapi kita menghambat orang lain. Kan saya sudah bilang, lagi berjalan semua berjalan melayani Tuhan, lalu saudara berdiam, saudara menghambat orang di belakang. Saya berharap saya tidak menjadi penghambat bagi jemaat di BSD. Kita ada di Manado. Ya, semoga makin maju BSD. Semoga makin maju. Kenapa? Karena nggak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti. Allah memberi Roh Kudus. Masih ingat 1 Korintus kan? 1 Korintus 5, 1 Korintus 3, 6 bilang apa? Tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah itu jangan ditutupi, biarkan dia bersinar. Biarkan dia berkibar. Kemarin saya ketemu dengan bapaknya Ibu Tri. Itu simpai saya. Saya lihat dia tua, dia duduk, dia lihat saya, dia bilang terima kasih pendeta. Sudah datang.
Lalu dia bilang gini, pendeta, sekarang saya mengerti. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Cuma itu terus yang dia ulang-ulang. Saya bilang ke dia, Simpai. Simpai katakan ini kepada saya. Karena Simpai sudah mengalami. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya juga bertemu dengan adik saya yang berkehilangan sesuatu. Dia juga bilang hal yang sama kepada saya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya bilang ke Ibu Yosi, mari kita juga katakan begitu tentang Duna. Dan itu sangat menguatkan, saudara. Sangat menguatkan. Dari khotbah-khotbah pendek yang disampaikan oleh orang-orang yang mengalami masalah. Karena janji Tuhan bagi setiap orang percaya adalah, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan akan terjadi adalah, ya. Saudara, tolong ingat sepanjang minggu ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kita, mari bilang pada Tuhan, Tuhan, saya percaya janjimu. Ya. Ya dan amin. Jangan cuma di lagu. Jangan cuma kata-kata biasa. Bilang itu kepada Tuhan. Ingat yang saya bilang, kalau engkau menderita, bilang, ya Tuhan, tolong saya. Masih ingat Maria Magdalena? Ya Tuhanku, oh Tuhanku. Sekarang juga seperti itu. Belum jalan kehidupan kita secara normal mungkin. Tapi janji Tuhan tetap, ya. Saudara tahu saya ketemu dengan ponakan saya di sini. Bukan ponakan langsung, jadi saudara sepupu. Saya gimana menjelaskan itu, tapi saya tahu itu saudara saya. Seorang gadis muda, saya tanya kelas berapa kamu? Kelas 2 SMK. Ini saya mau naik kelas 3. Saya tanya, saya tahu dia tidak punya ayah. Oh, kamu sekolah? Iya. Di mana? Dia bilang, alamat sekolahnya. Lalu saya tanya, berapa bayar uang sekolahnya? Dia bilang jumlahnya. Oh, sedikit sekali menurut saya. Kecil sekali. Berapa? 150? 50 ribu per bulan. Ya bayar. Jadi berarti kamu besaran uang saku dong. Saya bilang gitu. Enggak, mama nggak pernah kasih uang saku. Ya saya sekolah aja katanya. Terus Ibu Yosi bilang, sekolah benar ya, baik ya sekolah ya. Iya. Selesai bicara dengan dia, saya tanya adik-adik saya. Adik saya yang paling kecil, saya tanya, Anita, yang itu, mamanya yang mana? Itu, oh yang itu. Terus Anita bilang ke saya ini, hebat sekali dia kak. Kenapa hebat? Kemarin, di sini kan ada proyek-proyek apa namanya itu yang benerin jalan, ditimbun-timbun itu loh. Jadi sengaja oleh pemerintah begitu. Jadi yang orang yang tidak punya kerja itu dikasih kerja apa namanya saya nggak tahu. Dan dia itu mamanya itu yang kerja seperti itu. Jadi mamanya sampai orang-orang sedih karena mamanya kerja itu yang ngeratain itu cor-coran itu loh. Jadi jalanan dicor kan. Nah, ya, si mamanya orang yang sekolah, anak yang sekolah itu yang bekerja. Jadi saya ketemu lalu saya bilang ke dia, Cice namanya. Cice, kamu katanya kerja itu. Iya kak. Capek nggak? Enggak, biasa aja. Habis laki-laki nggak mau, biar saya aja. Saya berdiri, saya peluk dia, saya, ada ya orang begini. Ya? Dia nggak ada rasa sedih loh. Dia hidupi anaknya sendiri. Dia bekerja jadi tukang bangunan. Hebat banget. Saya bilang ke Ibu Yosi, saya mau di Manado aja. Saya juga mau kerja bangunan aja. Kalau bisa. Kenapa? Malu sama Cice. Dia hidupi anaknya bersekolah. Kerja sebagai tukang bangunan, saudara. Saya bilang ke dia Advent. Itu gerejanya Sabtu. Saya bilang, tapi kamu selalu berdoa kan? Iya kak, cuma itu modal saya. Cuma itu harta saya. Saya bilang satu waktu kau akan berdiri di hadapan Tuhan. Kalau kau percaya Yesus di juru selamat, sudah mengampuni segala dosamu. Kau akan berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, terima kasih untuk semua pengalaman yang saya pernah jalani selama di dunia. Tuhan, janjimu benar. Tidak pernah membuat anak-anak Tuhan meminta-minta roti.
karena masih bisa melakukan sesuatu. Kita punya Roh Kudus yang telah disediakan bagi kita. Dan itu jaminannya adalah ya. Nggak bisa cuma katakan mudah-mudahan ya. Enggak, ya. Untuk janji Tuhan, loh. Yaitu begini. Kalau engkau melayani Tuhan, aku menyertai engkau. Kalau engkau melakukan sesuatu, aku memberkati engkau. Jawabannya itu adalah ya. Kecuali kita rencana begini. Oh, nanti mau pulang bulan April. Oh, mau pulang bulan ini. Nggak bisa. Itu bukan ya. Itu harus ya dan tidak. Tapi untuk memuliakan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Semuanya itu adalah ya. Oke? Tetapi aku memanggil Bapa sebagai saksiku yang mengenal aku. Bahwa sebabnya aku tidak ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintah apa yang harus kamu percayai. Karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja dalam sukacita. Kalau engkau kuat, akan memberikan sukacita bagi orang lain. Walaupun ada sedikit air mata mungkin. Saya berdiri, saya peluk Cicek itu. Ponakan saya. Hebat banget kamu. Kerja jalanan, saudara. Ikut itu program apa namanya yang pemerintah itu ya. Sosial apa itu. Dia melakukan itu. Bangga saya. Di dunia saya sudah bilang terima kasih. Saya lihat mereka saling membantu dalam ya ada acara buat adik saya. Itu hebat banget. Apa saya tidak bangga dengan BSD? Oh, bangga sekali. Saya bangga sekali Andia dan Ariel hari ini masih jam 7:30, mungkin jam 8 sudah di gereja. Andia, Ariel, hebat. Yemi, Sela, siapa? Geo, Tessa, siapa? Inet. Begini kalian nih. 2 jempol. Ivan, coba kalau kami ada di sana. Ariel, bangun. Ke gereja. Andia, bangun. Oh, itu nggak usah berdiri di hadapan Allah. Papa akan bilang kepada kalian. Hebat kalian. Ya, luar biasa. Saya mesti berhenti. Karena sudah hujan di sini. Karena kalau hujan, ntar lagi jaringan mati. Saudara, saling menopang. Saling menguatkan. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih kami pernah punya saudara seiman yang telah menolong saya. Menolong kami. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah berjuang sehingga boleh memperpanjang sewa tempat ibadah. Terima kasih. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, terima kasih ada orang seperti ini yang sudah menopang kita dalam pelayanan. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sedang berpikir sekarang, ini mulai bayar minggu depan. Dan saya akan berkorban untuk itu. Terima kasih. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, terima kasih kami punya kesempatan melayani bersama-sama. Tapi minta maaf kalau sepertinya kami merampok saudara. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan yang janji akan memberkatimu. Cuma ada satu yang terjadi. Yaitu, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Terima kasih